Sebagaimana dikutip ISIC atau Institute for Scientific Information on Coffee dari penelitian Dr. Grozo pada tahun 2016 lalu, bahwa kafein terkandung dalam kopi bisa meningkatkan level produksi dopamin dalam tubuh. Dopamin adalah sebuah neurotransmitter yang berfungsi mengontrol pusat rasa senang di otak dan membantu mengatur respon emosi, sehingga mengkonsumsi kopi secara rutin dapat mengurangi resiko depresi. Selain itu, dari beberapa studi lain disebutkan jika konsumsi kafein dalam jumlah yang cukup 2-3 cangkir per hari dapat menaikkan level keawasan dan atensi. Tapi tahukah kamu, jauh sebelum penelitian itu dilakukan, kopi sudah menjadi minuman para sufi. Dan tahukah kamu, para ulama juga telah menulis banyak kitab khusus membahas tentang kopi. Seistimewa apa sehingga para ulama sampai menulis tentang kopi? Dan kenapa juga para sufi menjadikan kopi sebagai minuman yang sangat digemari? Saksikan video ini sampai selesai, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Minum kopi atau ngopi sudah menjadi tren kebanyakan generasi milenial saat ini. Nongkrong dan ngopi seolah menjadi gaya hidup anak muda, terutama untuk di daerah-daerah urban. Padahal dalam sejarahnya, kopi justru dinikmati bukan di tempat tongkrongan atau saat berkumpul bersama teman, melainkan dinikmati sebagai pelantara untuk mendekatkan diri pada Sang Khalik. Khususnya bagi kalangan sufi, kopi dimanfaatkan sebagai pelantara untuk menahan kantuk, membuat tubuh lebih berenergi, dan menjaga pikiran tetap jernih dalam rangka menjalankan ritual ibadah semalaman suntuk. Abdul Qadir Al-Jaziri dalam kitabnya yang berjudul Umdatus Safa menceritakan kisah tentang minuman kopi yang dinikmati para sufi di Yaman, yakni ketika seorang mufti besar bernama Jamaluddin Az-Zabani dari Yaman sedang melakukan perjalanan ke daerah non-Arab. Di sana ia menemukan orang-orang sedang minum kopi, lalu ia pun pulang membawa biji kopi tersebut. Adapun soal asal-usul kopi sendiri, Al-Jaziri menyebutkan dalam kitab Umdatus Safa berasal dari tanah Ibnu Saduddin atau saat ini bernama Ethiopia di benua Afrika. Dalam riwayat lain, kopi ditemukan pada abad ke-8 Hijriah. Riwayat ini sebagaimana ditulis Abdurrahman Muhammad Al-Husaini Al-Hadrami dari Marga Al-Idrus dalam kitab berjudul Linasus Sofwah bin Anfasil Qahwah. Ia menjelaskan jika sosok seorang ulama sufi terkenal, Imam Abu Hasan Ali Asyazili merupakan sosok penemu kopi pertama. Awalnya, kopi diminum untuk keperluan mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu riwayat menceritakan saat Abu Hasan Ali Asyazili diberikan ijazah wirid dari gurunya, Syekh Abdullah Al-Mashishi, ia selalu gagal. Pasalnya, wirid harus dilakukan selama 40 hari tanpa tidur dan batal wudhu. Sayangnya, Asyazili selalu gagal sebab ia ketiduran. Tidak lama saat tertidur, ia pun mendapatkan petunjuk akan manfaat biji kopi yang mampu mengatasi kantuk sehingga bisa membantunya untuk melakukan wirid tersebut. Setelah mengetahui manfaat kopi yang luar biasa bagi tubuhnya, ia pun kemudian meracik kopi dan menyeduhnya menjadi sebuah minuman, hingga kopi menjadi minuman favoritnya untuk menyendiri mendekatkan diri pada ilahi. Atas kecintaannya kepada kopi, Imam Abul Hasan Ali Asyazili pun menuliskan syair tentang kopi begitu dalam. Wahai orang-orang yang asik dalam cinta sejati dengannya, kopi membantuku mengusir kantuk. Dengan pertolongan Allah Ta'ala, kopi menggiatkanku taat beribadah kepadanya dikala orang-orang sedang terlelap. Ia pun mempopulerkan nama kahwah atau kopi. Qaf bermakna kut atau makanan, ha bermakna huda atau petunjuk, waw bermakna wud atau cinta, dan ha bermakna hiam atau kantuk. Adapun kata kahwa sendiri dalam bahasa Arab bermakna kekuatan. Setelah semakin banyak orang mengetahui khasiat kahwa, terlebih aromanya yang khas menyegarkan, orang-orang tanah Arab pun membuka warung-warung kopi, hingga penyebarannya meluas ke Eropa melalui Turki hingga Belanda. Bagi orang-orang Turki, kahwah kemudian disebut dengan istilah kahveh. Setelah menyebar ke Belanda, nama penyebutannya berubah menjadi kopi,
Nama kopi inilah yang kemudian diserap masyarakat Indonesia setelah Belanda menjajah bangsa kita. Sejumlah ulama menulis soal kopi, baik berupa komentar ataupun fatwa. Di antaranya adalah Sayyidi Syekh Zakaria Al-Ansori, Sayyidi Syekh Zarruq Al-Maghribi, Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Salim At-Tarimi, dan Sayyidi Syekh Abdul Haddad. Beberapa nama itu merupakan tokoh-tokoh besar sufi. Tidak hanya berfatwa, bahkan banyak ulama telah mengarang kitab yang isinya membahas khusus mengenai hukum dan faidah meminum kopi. Di antaranya Sayyid Al-Alamah Abdurrahman bin Muhammad Al-Aidrus dalam risalah Inusi Asyofwah bi Anfusi Al-Qohwah, dan banyak lainnya. Bahkan terdapat ulama Nusantara yang mengarang kitab tentang kopi, seperti Al-Alamah Syekh Ihsan Jampes dari Kediri dan Syekh Abdul Qadir bin Syekh. Salah satu komentar tentang kopi datang dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytimi. Menurutnya, ketahuilah duhai hati yang gelisah, bahwa kopi ini telah dijadikan oleh ahli sofwah atau orang-orang yang bersih hatinya sebagai pengundang akan datangnya cahaya dan rahasia Tuhan, penghapus kesusahan. Para ulama ternyata berbeda pendapat akan kehalalan kopi. Namun Ibnu Hajar berpendapat, selama kopi ini dimasak untuk kebaikan, maka mendapatkan kebaikannya. Begitu juga sebaliknya, maka pahamilah asalnya.